Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan dan mempraktekkan secara langsung pemasangan FBT televisi yang berbeda tipe. Jadi televisi ini TV servisan. Pas saya cek ternyata kerusakannya banyak, mulai dari blok filter, tegangan AC, sampai SMPS, blok horizontal, serta FBT-nya yang short. Blok filter tegangan AC dan SMPS yang tegangannya naik sampai 250 volt lalu protek sudah saya perbaiki. Tapi ketika saya konfirmasi biaya pergantian FBT, TR horizontal, dan kemungkinan akan ada masalah tambahan di bagian vertikal, si pemilik tidak begitu menanggapi atau tidak setuju dengan biaya servisnya. Tapi si pemilik tidak mau membawa televisinya. Jadi di sini televisi ini tidak ada kejelasan. Tapi di sini saya akan perbaiki saja dengan komponen bekas seadanya. Yang terpenting kita paham dataset komponen yang kita pasang. Di video ini saya akan mengganti FBT TV LG Slim yang sudah short ini menggunakan FBT bekas TV Sharp Slim yang pin heaternya sudah putus. Jadi sebelum pergantian FBT dengan tipe yang berbeda seperti ini, yang harus kita ketahui data pin kaki dari FBT LG dan FBT Sharp yang akan kita pasang. Seperti ini ya. Ini pin kaki untuk FBT LG. Nomor 1 kolektor 2 180 volt 3B+, 4 ground 5 inner, 626 volt, 7 ground, 8 ABL, 9 heater, dan 10 AFC. Lalu kita juga harus tahu kaki FBT Sharp. Seperti ini. 1 kaki kolektor, 2B+, 3 ground, 4 vertikal, 5 ini kosong ya, 6 AFC, 7 180, 8 ground, 9 heater, dan 10 ABL. Kalau kita sudah tahu data kedua kaki FBT ini, kita tinggal cocokkan saja. Jadi yang akan kita pasangkan kaki FBT TV Sharp. Kita lihat, lalu kita cocokkan dengan kaki kolektor nanti di jalurnya. Kayak ini nih, nomor 1. Kita cocokkan mana kaki kolektor di jalur FBT LG. Ternyata sama, jadi saya tulis 1. Begitupun seterusnya. Untuk inner ini, pin inner ya, dia itu jalurnya itu ada, cuma tidak tersambung di mana-mana. Dan kaki FBT Sharp pun di sini dia kakinya ada, cuma tidak ada jalurnya. Berarti kita tidak sambung kemana-mana untuk inner atau untuk yang kosong ini. Selebihnya kita cocokkan dengan kaki yang sama. Selain data pin kaki FBT, kita juga harus tahu tegangan maksimal kaki B+ dan tegangan output COV yang lari ke tabung. Karena kalau kita pasang FBT pengganti terus menggunakan suplai B+ yang melebihi spesifikasi tegangan B+ FBT, nanti FBT-nya panas dan bisa menyebabkan FBT short, kembung, pecah, bahkan terbakar.
Sedangkan jika tegangan output curve yang lari ke tabung terlalu kecil atau selisihnya jauh berbeda, misal FBT bawaannya 1600 volt, sedangkan FBT pengganti 1200 volt, maka gambar yang akan tampil di tabung akan kecil. Sehingga nanti terpaksa kita edit bagian horizontal mulai dari induktor, C-damper, sampai C-resonan. Maka yang akan terkena dampaknya yaitu TR horizontal. TR horizontalnya akan overheat, maka nanti akan cepat jebol. Kalau seperti itu kan nanti kita pusing lagi ngedit skemanya. Ditambah kalau mesin televisinya tidak menggunakan rangkaian EW, akan tambah lebih pusing lagi. Karena di service mode tidak ada menu H-size. Jadi intinya kita harus tahu data B+ dan output curve yang lari ke tabung, supaya ketika FBT pengganti dipasang, gambarnya pas atau tidak terlalu kekecilan. Sehingga pergantian nilai C-damper atau C-resonan tidak terlalu besar. Syukur-syukur gambarnya bisa presisi walaupun cuma di service mode. Oke, paham ya? Sekarang saya akan praktekkan saja. Saya zoom dulu kameranya biar teman-teman bisa melihat. Kita pasang dulu FBT penggantinya di PCB. Oke, jika sudah terpasang, kita lihat data kaki FBT pengganti dan data kaki FBT bawaan. Lalu kita cocokkan. Jika data kakinya sama, kita bisa langsung solder. Jika data kakinya beda, kita potong jalurnya. Ini FBT pengganti kaki B plusnya ada di nomor 2, sedangkan FBT bawaannya ada di nomor 3. Jadi kita potong jalur nomor 3 dan nomor 2. Potong jalurnya sampai benar-benar putus ya. Di sini kaki nomor 3 pin 180 FBT bawaannya, jalurnya ada airfuse. Jadi kita cabut airfusenya saja. Jika sudah, kita sambung kaki FBT nomor 2 ke jalur nomor 3 dan kaki FBT nomor 7 ke jalur nomor 2. Di sini kita harus benar-benar fokus menyambung kaki FBT pengganti sesuai dengan jalur yang ada di PCB. Sekarang saya akan potong jalur nomor 4 dan menyambung kaki FBT nomor 4 ke jalur nomor 6 vertikal. Dan menyambung kaki nomor 3 ke jalur nomor 4 ground.
Kaki ground sudah tersambung ke jalurnya. Sekarang saya akan sambung kaki vertikalnya ke jalur nomor 6. Empat kaki FBT pengganti ini sudah masuk pada jalur PCB-nya masing-masing. Di sini saya akan tandai dulu. Nomor 5 ini kosong, lanjut ke kaki AFC, kita cari jalurnya. Kaki AFC ini jalurnya sudah diputus untuk vertikal tadi, dan jalur AFC diputus oleh airfuse. Kita pindah pemasangan jalur airfuse-nya saja. AFC sudah. Sekarang kita sambung kaki 180 volt ke jalur nomor 2 yang tadi airfuse-nya kita lepas. Di sini nomor 7 ke nomor 2. Di sini airfuse yang tadi dilepas. Kita sambung pakai kabel. Dan untuk bekas potongan jalur kaki 8, kita sambung ke kaki nomor 10 atau ABL. ...180 volt sudah. Sekarang sambung kaki nomor 8 ke ground. Kaki ground sudah. Sekarang tinggal kaki heater dan ABL. Heater ini sudah sama dengan jalurnya, tapi kaki heater FBT ini sudah tidak berfungsi. Maka kita sambung lilitan yang sudah dibuat ke ground dan jalur heater.
Heater sudah, sekarang tinggal kaki ABL ke jalur nomor 8. Oke, semua kaki FBT sudah terpasang ke semua jalurnya masing-masing. Saya bersihkan dulu PCB-nya dan akan saya koreksi ulang. Sepertinya sudah benar semua. Saya akan pasang pin kabel screen dan kabel fokusnya di blok amplifier RBG. Sekarang saya akan ganti transistor horizontalnya yang sudah short. Transistor horizontal bawaannya ini tidak memakai dioda damper ya. Tapi saya akan ganti menggunakan transistor yang memakai dioda damper. Saya cari dulu transistor yang masih bagus dan mempunyai disipasi daya yang besar. Maklum, tidak kebeli yang baru dan ori. Jadi, mungut di tempat limbah-limbah saja. Walau bekas, yang penting ori. Oke, saya dapat dengan kode D2499. Kalau nggak salah, TR ini max arusnya 8 ampere dan disipasi dayanya sampai 80 watt. Saya akan pasang saja. Dan ini transistor bawaan televisinya, kodenya C6092. Jangan lupa kasih thermal paste ya. Di pemasangan transistor horizontal yang baru ke pendingin. Untuk uji coba, saya akan pasang lampu filamen dulu antara tegangan 110 volt dan pin kaki B plusnya. Jadi air fuse 110 volt ke B plusnya dicabut dulu ya. Sebelum dinyalakan, jangan lupa pasang anoda atau coff-nya dulu. Lampu menyala tapi tidak full terang dan TV protect. Karena lampu filamen ini hanya 20 watt, sepertinya sudah aman. Saya carikan air fuse untuk B plusnya dulu, karena air fuse bawaannya sudah terputus. Saya akan pasang air fusenya. TV sudah hidup, raster blank garis buku, dan filamen heater menyala terlalu terang. Saya akan kurangi lilitannya dulu.
Oke, heater sudah aman. Tinggal cari penyebab raster blank garis bukunya. Ternyata tegangan 180 volt yang menuju blok RBG hanya terbaca 36 volt. Saya cari dulu penyebabnya. Tampilan layarnya seperti ini ya, blank hijau garis buku tanpa OSD. Saya curiga di kapasitor, saya akan ukur kapasitornya dulu. Di sini saya ukur kapasitor tidak terbaca kapasitasnya. Saya akan cabut, dan ternyata kondisinya sudah seperti ini. Kapasitor sudah rusak atau terputus. Saya akan ganti, cari cabutan dari mesin TV yang lain. Dan sebelum dipasang, kita ukur dulu. Oke, tegangan sudah terbaca 193 volt. Sekarang kita lihat hasilnya. B+ aman, video aman, heater aman. Tinggal kita rapihkan komponen yang terpasang di bawah PCB. Sudah rapi, saya ambil STP dulu, biar kita bisa melihat hasil gambar dari TV ini. TV-nya belum masuk mode AF, jadi saya akan cari remote legend saya dulu untuk saya hubungkan ke televisi ini. Inilah remote legend saya yang biasa saya gunakan untuk servis TV. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menghubungkan remote TV universal tanpa menekan kode angka, silahkan tonton videonya. Link video ada di deskripsi video ini. Oke, sepertinya remote sudah terhubung. Saya coba tes tombol-tombolnya dulu. Inilah hasil gambarnya. Sepertinya dominan hijau ya. Dan lihat, tadi OSD-nya bergetar. Maaf, gambar tampilan televisinya saya tutup karena terkena klaim hak cipta. Saya cari obeng dulu.
untuk menyeting screen dan fokusnya di FPT. Oke, screen dan fokus sudah disetting. Saya akan masuk menu TV LG ini. Saya belum pernah servis TV LG ya. Jadi baru pertama kali ini masuk menu TV LG. Masih bingung juga. Saya coba-coba saja menekan tombol kursornya biar saya paham cara menyetingnya. TV ini gambarnya dominan hijau ya. Tapi semua warnanya sudah ada. Saya akan coba atur di setting menu dulu. Jika tidak mempan, nanti saya akan belajar dulu cari cara untuk masuk service mode TV LG ini. Dan bila ada kesempatan dan waktu luang, saya akan buat videonya. Jadi TV ini menurut saya masih belum sepenuhnya normal ya. Karena masih ada 3 masalah, yaitu ghosting warna di layar sebelah kiri, warna gambar yang dominan hijau, dan OSD yang bergetar. Untuk OSD yang bergetar, sudah pasti ada masalah di blok AFC-nya ya, atau disebabkan karena pergantian FBT. Ditambah lagi FBT yang dipasang bukan untuk mesin TV ini. Jadi untuk kasus ini, saya pasti akan bahas di video saya yang lain ya. Jangan khawatir, kita tuntaskan masalah ini. Untuk masalah warna yang dominan hijau, di sini saya masih mencoba mengatur lewat pengaturan menu ya. Masih bingung menekan tombol untuk memilih, menaikkan atau menurunkan di menu yang ingin saya atur. Oke, warna sudah tidak terlalu dominan hijau ya. Dan teman-teman lihat OSD-nya bergetar-getar. Tapi yang lebih pasti, untuk menghilangkan gambar dari warna dominan hijau, saya tetap harus setting di service modenya.
Dan untuk video selanjutnya yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah penyebab OSD yang bergetar ini ya. Karena ini sangat mengganggu sekali bagi saya dan memperlihatkan begitu jelasnya bahwa TV ini cacat dari segi tampilannya. Sedangkan fungsi utama televisi itu kan menampilkan gambar. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal kecil sekalipun, entah itu tampilannya kurang penuh ke atas, kurang penuh ke bawah, terlalu bergeser ke kanan, terlalu bergeser ke kiri, trapesium gambar, lengkungan gambar, fokus gambar, atau yang lain sebagainya. Jadi memperbaiki televisi itu jangan cuma asal hidup atau asal keluar gambar. Oke, berikan kenyamanan pada mata ketika melihat gambar pada televisi yang kita perbaiki. Semakin kita teliti dan mau mencari penyebab masalahnya, maka semakin bertambah ilmu kita. Jangan berpikir itu buang-buang waktu, karena semuanya butuh proses pembelajaran. Dan yang harus teman-teman ingat, banyak orang yang sudah ahli pada bidangnya karena dia luangkan banyak waktu untuk mempelajarinya lebih dalam. Karena tidak ada keahlian yang didapat secara instan, jangan mengeluh ketika kepala Anda merasa pusing karena belajar, sebab itu membuktikan bahwa otak teman-teman masih bisa berpikir. Oke, sekian video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya.